kembali lagi di podcast Diskominfo Kabupaten Kuburaya. Nah, saat ini kita bakalan podcast bareng seseorang ya. Mungkin kalian udah lihat nih di sebelah saya. Mungkin Pak boleh dikenalkan siapa namanya, jabatannya juga sebagai apa? Oke, terima kasih. Saya dari Pemerintahan Daerah, nama Sulistiono, untuk jabatan Kepala Bidang Pemadam Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran. Nah, kita di sini bincang-bincang santai ya Pak ya. Ya. Tapi kita juga ngasih informasi kepada kawan-kawan semuanya terkait dengan yang saat ini kita bakal bicarain, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Gitu ya. Ya. Mungkin sebelumnya aku belum kenalan, namaku Nining. Halo semuanya. Nah, ini jadi gini Pak, kita langsung aja Pak. Kita udah melihat bahwasanya Kalimantan Barat ini sedang dilanda kabut asap yang terjadi oleh kebakaran hutan dan lahan. Nah, mungkin gimana sih Pak untuk saat ini statusnya ini Pak? Mungkin bisa dikasih tahu ke kawan-kawan semuanya yang sedang menonton. Oke, terima kasih terkait masalah kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Kuburaya khususnya. Memang untuk di Kalimantan Barat kita ada 2 kabupaten yang sudah membuat status, dan justru untuk di Kabupaten Kuburaya kita sudah melakukan peningkatan status dari status siaga ke tanggal 12, dan itu kemarin terhitung mulai tanggal 31 Juli. Dan untuk sementara memang status tanggal itu memang itu berjalan waktu 14 hari, dan mudah-mudahan dan harapan kita status itu jangan sampai diperpanjang. Karena bukan apa, dengan perpanjangan status tanggal darurat itu memang akan sangat banyak yang dirugikan dalam hal ini, baik untuk para usaha-usaha yang memiliki masalah yang ada di Kalimantan Barat khususnya. Oke, terus untuk ini Pak, terkait dengan apa sih yang mungkin sudah dilakukan sejauh ini dan yang nantinya mungkin akan dilakukan dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ya. Terus terkait masalah untuk apa dan langkah apa yang sudah kita lakukan, memang salah satu terkait untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan itu sudah memang melakukan kerjasama, sudah melakukan rapat koordinasi juga beberapa stakeholder yang sudah terkait baik itu vertikal dan daerah. Kita sudah melakukan itu yang dipimpin oleh Bapak Bupati di beberapa minggu yang lalu, memang kita melakukan itu ya. Mudah-mudahan kita akan berkoordinasi dan tidak akan henti-hentinya berkoordinasi dengan BMKG lah terkait masalah untuk cuaca di Provinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Kuburaya. Oke, mungkin ini Pak, kalau untuk tadi kan Bapak ada bicara 2 titik yang sudah tanggap darurat ya Pak ya? Itu kabupaten mana aja Pak kalau boleh tahu? Kalau yang kami dapatkan dari BPD Provinsi memang itu Kabupaten Kuburaya dengan Sanggau. Tapi Kabupaten Sanggau itu ya, kayaknya agak sedikit panjang karena pada saat bisa Oktober. Tapi harapan kita harusnya Kuburaya jangan sampai itu berpanjang, dan mudah-mudahan ini segera diselesaikan dengan adanya curah hujan, apalagi di bulan Agustus memang agak sedikit tinggi panasnya gitu. Jadi mudah-mudahan harapan kita ini segera terselesaikan dan atas kerjasama kita bersama beberapa stakeholder yang ada di Kuburaya. Kalau untuk Kuburaya sendiri nih Pak ya, kalau di Kuburaya sudah seluas berapa nih Pak yang kemarin terjadi? Kalau untuk di Kuburaya memang setelah kami pantau di lapangan itu beberapa titik dan di beberapa wilayah kecamatan dan justru di desa-desa memang kalau kita hitungan luasnya menurut kasar mata 200 meter. Apalagi salah satu contoh di Kecamatan Pendakat itu kurang lebih yang mungkin bisa di satu titik itu sudah 60 meter. Apalagi di Sungai Karut ini kan daerahnya luas dan memang banyak yang tidur yang tidak dikelola oleh masyarakat, akhirnya banyak lahan yang terbakar yang akhirnya sulit untuk dilakukan pemadaman, dan sampai saat ini kita juga masih melakukan penanggulangan.
tadi ada beberapa yang Bapak bicarakan terkait dengan stakeholder terkait Pak ya. Ya. Nah, mungkin bisa diberitahu kira-kira siapa saja sih Pak yang sudah sampai sekarang bergabung untuk menanggulangi karhutlah ini Pak? Kalau beberapa stakeholder yang ada memang kayak itu TNI Polri, masalah admin, KPH, dengan para relawan yang ada di desa, dan masih banyak lain lagi, apalagi di Kubra ini kan banyak relawan untuk yang sifatnya untuk karhutlah. Jadi yang jelas untuk instansi terkait itu memang kayak KPH, Manggala Admin. Nah itu udah memang hari-hari kita bekerjasama untuk melakukan pemadaman. Berarti masih sampai sekarang ini selalu terus dipantau di titik-titik tertentu atau gimana Pak? Kalau bicara terpantau sekarang kan udah kelihatan, Mbak. Jadi intinya sekarang kita sudah melakukan pemadaman karena di dalam beberapa hari yang lalu memang di beberapa titik juga sudah banyak pertimbulan titik api. Jadi sekarang sudah melakukan pemadaman, dan untuk hari ini kita melakukan pemadaman di wilayah Punggur kecil, khususnya di Kecamatan Kakap. Terus ini nih Pak, apa namanya, terkait karhutlah kan ini kan ya memang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya. Ya, Nah kalau untuk di tahun ini dan tahun sebelumnya, apakah ada perbedaan Pak tentang karhutlah ini? Apakah lebih besar di tahun sebelumnya? Apakah lebih ringan di tahun ini? Gimana? ya mudah-mudahan kalau memang yang terberat memang itu di 2015 itu memang puncaknya memang terjadi bencana kabut asap. Nah, terus yang kedua 2019, dan mudah-mudahan harapan kita jangan sampai terulang seperti 2019. Biarpun istilah tidak seperti 2015, tapi mudah-mudahan harapan kita jangan sampai itu terjadi 2019 yang kedua itu. Untuk kan di sini kan ada mungkin undang-undang terkait dengan karhutlah ya Pak ya. Nah terus sebenarnya nih kalau kita ulik lebih dalam kan bahwasanya karhutlah membakar lahan itu kan dilarang ya Pak ya. Terus terjadi adanya batasan harus berapa hektar, luasnya maksimal. Nah itu sebenarnya gimana sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan kawan-kawan, ada yang belum tahu gitu Pak. Kalau yang terkait masalah aturan yang memang sudah dilakukan, selain itu melakukan undang-undang lingkungan hidup itu dan kehutanan, juga ada namanya peraturan gubernur 103 itu memang itu pembukaan lahan itu memang yang tarif lokal dan itu batasannya 2 hektar. Tetapi bukan berarti serta-merta kita memberikan suatu regulasi itu kita menganjurkan untuk melakukan membuka lahan dengan cara tapi ada aturan yang mekanisme yang harus diikuti. Jadi ada pasal per pasal di situ di regulasinya. Untuk apakah terdapat sanksi Pak jika lebih dari 2 hektar tadi? Nah itu sanksinya yang jelas itu 10 miliar itu kalau dendanya itu. Oh, dendanya. Nah, itu 15 tahun apa, nah, itu memang udah dituangkan dalam aturan. Terus di sini kan terdapat juga BNPB pusat ya Pak ya. Mungkin apa sih Pak, ada nggak sih support dari mereka atau gimana Pak? Kalau terkait masalah peran serta BNPB memang sudah banyak dalam hal ini, baik sebelum terjadi kemarin sudah kita melakukan kerjasama terkait masalah bantuan untuk heli untuk di Topeng untuk di Kalimantan Barat. Memang Kalbar sudah didropi heli satu baik itu untuk melakukan patroli ataupun untuk melakukan waterbombing. Tapi dalam hal ini memang kita sudah melakukan waterbombing dan di beberapa wilayah kabupaten kota di Kalimantan Barat itu sangat terbantu baik Ketapang dengan Cinta dan Kabupaten Bogor Raya khususnya. Nah itu mudah-mudahan dengan bantuannya BNPB itu akan sangat membantu untuk daerah khususnya di Kabupaten Bogor Raya. Oke. Terus kan kalau misalnya terjadi kebakaran lagi nih Pak, koordinasinya itu sebenarnya gimana sih Pak, alur dari koordinasi itu? Kalau terkait masalah alur memang kita karena dianggapnya udah bukan bicara rutin, tetapi kita udah paham di lapangan, kita melakukan baik phone atau medsos itu memang sudah kita lakukan. Tetapi dalam hal ini memang untuk
terkait penanggulang di wilayah dan beberapa titik di Buraya memang sudah otomatis, apalagi sekarang banyaknya beberapa instansi terkait yang merasa mendapat tekanan-tekanan oleh para pimpinan-pimpinannya. Jadi dengan otomatis kita sudah melakukan kerjasama lah di lapangan dan kita masing-masing sudah dengan pemadaman. Berarti memang secara otomatis jika terdapat kebakaran yang hebat langsung turun ya Pak? Kita melakukan turun lapangan. Terus kemarin tuh Pak di titik mana saja sih Pak yang sangat besar gitu yang mungkin kesusahan dari para relawan ini pada saat turun itu Pak? Katanya saya lihat ada yang kurang panjang itunya apa namanya untuk selangnya ya Pak ya. Nah itu di daerah mana tuh Pak? Di titik mana? Kalau kemarin sore itu memang kejadian yang paling besar itu untuk kemarin itu di daerah Madusari, itu di Taman Sungai Raya, itu di dekat bersebelahan dengan Desa Ambangan. Dan itu memang areanya sudah luas, juga sumber air memang bukan cuma hanya selang, tetapi memang sumber air memang sulit untuk didapatkan. Dan harapan kami kemarin dan bekerja sama dengan TNI Polri, harapan kami ini istilah pemerintah desa sudah melakukan pembuatan embung-embung, jadi untuk mempermudahkan rekan-rekan pemadam atau relawan untuk melakukan pemadaman di wilayah terbakar. Seperti itu ya kawan-kawan. Terus untuk warga yang misalnya ingin membuka lahan Pak, sebenarnya mereka itu izinnya tuh kemana nih Pak? Apakah ke pemerintah desa dulu atau gimana nih Pak kira-kira? Nah sebenarnya terkait masalah untuk kesempatan kepada masyarakat, terkait masalah perizinan untuk melakukan pembakaran, memang itu tatapannya melalui desa. Jadi masyarakat melaporkan ke desa, desa nanti melaporkan ke kecamatan, nanti berjenjang. Dan itu pun harus dilengkapi dengan peralatan. Kalau memang masyarakat tidak memiliki peralatan, nanti bekerja sama dengan instansi terkait. Dalam hal ini baik BPBD, kami bisa membantu dan untuk menyiapkan peralatan untuk memblokir apabila lahan terbakar itu akan terjadi berkembang. Sebenarnya kalau untuk membuka lahannya ya Pak ya, sebenarnya warga itu ingin menanam apa nih Pak, jenis apa nih Pak? Kalau yang kebanyakan di wilayah tergantung wilayahnya. Kalau yang di wilayah Madusari itu kebanyakan menanam jagung. Apalagi kalau jagung di lahan gambut, kalau tanpa dibakar itu memang hanya sulit untuk subur itu. Berarti memang harus dibakar terlebih dahulu. Kalau yang di Kecamatan Gagap ini bukan untuk tanam, tapi itu banyak lahan konflik lah yang jelas yang ada di Kecamatan Gagap. Terus karhutla ini kan selalu ada ya Pak ya, kalau misalnya di setiap tahunnya gitu Pak. Terus kalau misalnya di tahun ini nih Pak, apakah tadi kan sudah mulai ringan ya Pak ya? Maksudnya nggak kayak di tahun-tahun 2015, 2019 ya Pak ya. Nah itu. Terus kalau misalnya dari pemerintah pusat itu gimana Pak untuk di tahun ini? Kalau untuk di tahun ini memang sudah kita melakukan koordinasi ke BNPB melalui provinsi, dan itu pun juga ada status kita juga disampaikan oleh provinsi. Dan memang dan mudah-mudahan itu kemarin sudah dapatkan koordinasi itu langsung dari kabupaten ke BNPB. Dan mudah-mudahan harapan kita untuk di tahun ini tidak ada lonjakan kenaikan lah seperti kami. Terus buat ini Pak, pesan terkait warga yang bakal nanti membuka lahan itu gimana sih Pak? Oh iya, mudah-mudahan gini, harapan kami dari pemerintah daerah khususnya Buraya mengimbau kepada masyarakat dengan adanya cuaca yang memang sangat panas dengan ekstrim, dengan adanya perubahan iklim memang terkait untuk masyarakat membuka lahan untuk sementara dihentikan dengan cara membakar kebasahan ini tidak dikembangkan. Itu untuk kami atas nama pemerintah daerah. Oke Pak, terkait dengan pembentukan rektor tadi nih Pak, mungkin untuk kelanjutannya ini gimana Pak kemarin? Nah, terkait masalah untuk pembentukan relawan pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Buraya, yang memang di Kalimantan Barat yang dipimpin oleh dan yang diketuai oleh Pak Haji Muda Mahendra Wan di Bupati Buraya, itu
pimpinan BPS Kalbar. Dan untuk khusus di Kuburaya memang kita untuk di tahun ini kita sudah melakukan pembentukan terbaru di 2 kecamatan di Kubu dengan Putra Daya. Dan harapan kami ini memang dengan adanya semakin banyaknya relawan yang bisa membantu pemerintah daerah untuk pencapaian standar usaha kebakaran di kecamatan atau di tingkat desa. Dan mudah-mudahan untuk di pembentukan yang akan datang kita juga akan bertambah di kecamatan-kecamatan yang lain. Seperti itu ya, mungkin untuk Redker yang bakal nanti dilanjutkan ya Pak ya. Iya. Mungkin Dari BPJ untuk pusat kontribusi ibu tadi udah helikopter udah tadi. Penekanan himbauan. Oke, Pak Sulis nih terkait dengan himbauan untuk masyarakat ya Pak ya, yang mungkin nantinya bakal membuka lahan ini seperti apa nih Pak? Nah, ini harapan kami atas nama pemerintah memang mengimbau kepada masyarakat Kuburaya khususnya itu membuka lahan memang untuk sementara jangan dengan cara membakar, karena dalam hal ini memang dengan pola cara membakar ini memang akan membahayakan karena dengan cuaca yang sangat ekstrim untuk di tahun ini, apalagi untuk di bulan Agustus dengan sampai September ini memang ini curah hujan sangat berkurang. Jadi harapan kami masyarakat jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar. Oke baik, itulah tadi himbauan dari Bapak Sulistiono ya untuk warga semuanya, teman-teman semuanya. Mungkin ini saja podcast dari Diskominfo Kabupaten Kuburaya, dan buat kalian yang nanti mungkin pengen kita podcast sama siapa lagi, bareng siapa lagi, boleh komen di bawah. Baik, sampai sini saja, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.